Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi dalam bacaan pertama kita mendengar setelah air bah, Tuhan menjanjikan kepada Nuh dan anak-anaknya dan juga segala yang hidup yang bersama dengan dia, bahwa air bah yang dahsyat yang membinasakan semua ini tidak akan terjadi lagi. Dia berjanji dan mengatakan, kalau kalian melihat pelangi, ingatlah itu janjiku, bahwa Tuhan memang tidak akan lagi mengadakan air bah yang membinasakan itu. Lalu bagaimana? Ini pertanyaannya. Dan kita perlu membuka hati lebih jauh, lebih tinggi lagi terhadap kebijaksanaan Tuhan. Karena kita tahu air bah itu akan terjadi berkali-kali karena kelemahan manusia. Bagaimana bisa dihentikan? Nah, itu Tuhan punya rencana keajaiban kebijaksanaannya. Santo Petrus dalam suratnya menerangkan air bah itu akan diganti dengan air pembaptisan. Karena pembaptisan itu membawa peristiwa yang besar, yaitu anak putra Allah menjadi manusia, mewartakan Injil, kabar sukacita keselamatan, dan mengorbankan hidupnya, mati disalibkan untuk membawa hidup baru dengan kebangkitannya. Dia akan membawa sesuatu yang baru, yang kokoh dan kuat, hidup baru itu. Itulah sakramen baptis, tidak sekedar air biasa. Santo Petrus tadi mengatakan, air itu melambangkan pembaptisan yang kini menyelamatkan kamu, bukan dengan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan dengan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah berkat kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kehidupan dalam roh yang baru ke dunia ini. Jadi pembaptisan yang kita terima, inilah yang sebetulnya kita mulai kembali menekuninya dalam masa Prapaskah. Baptis hanya satu kali, rahmat sudah dicurahkan, tapi sejauh mana rahmat itu mulai bekerja di hati kita. Untung bahwa rahmat itu tidak hanya dicurahkan begitu saja, tapi diberikan dalam putranya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, yang tadi kita melihat, mendengar dalam Injil. Dia memutuskan untuk minta dibaptis Yohanes Pembaptis, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di sana menghadapi tantangan dan godaan-godaan yang meruntuhkan umat manusia yang kalah. Tapi sekarang Tuhan sendiri di sana mengalahkan semua godaan itu. Dan hidup baru yang dia bawa sebagai anak-anak Allah dihadiahkan kepada kita. Jalannya pembaptisan itu adalah jalan menempuh
hidup baru, kemerdekaan anak-anak Allah, dan melawan semua penjajahan, dosa, maut dipersonifikasikan dengan setan yang menggodai kita. Itulah yang kita tekuni di dalam masa Prapaskah ini. Kegiatannya sederhana kembali, yaitu mulai berdoa, pantang puasa, dan amal cinta kasih kepada sesama. Suatu tindakan di lahir kelihatan, tetapi diharapkan di dalamnya bekerja keras. Karena di lahir itu mudah, tapi di dalam banyak tantangan dan kesulitan. Karena berdoa tidak hanya mengucapkan doa-doa saja, tapi menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Persahabatan antara bapa dengan anak-anaknya, dan antara saudara yang berbagi pengalaman akan Allah Bapa yang Maha Baik. Lalu puasa dan pantang, ringan, hanya 2 kali. Pantang juga ya ringan, bisa, mudah. Karena ya hal ini sesuatu yang kecil. Ada yang lebih besar. Pantang dan puasa adalah penyangkalan diri. Karena kelemahan kita ada di sana. Keinginan-keinginan kita ada di sana. Jadi setan tinggal memberi umpan saja. Ini, itu. Oh, kamu nggak bisa yang itu. Ikut aku saja. Dan amal cinta kasih. Membuka diri kepada sesama. Karena pembaptisan memanggil kita menjadi keluarga Allah. Masuk ke dalam gereja Katolik, keluarga Allah, persaudaraan. Jadi dipanggil untuk tidak urus keselamatan diri sendiri, tapi mengurus keselamatan sesama, saudara-saudarinya. Ada 3 kegiatan sederhana tapi mengarahkan pada kegiatan yang paling pokok. 1 kegiatan saja, yaitu mengosongkan diri dari cinta diri kita, keinginan-keinginan kita yang tak teratur, yang membawa kepada banyak hal-hal yang jahat, yang kotor, yang tidak baik. Tetapi diisi dengan firman Tuhan, dengan teriakan saudara-saudari kita yang minta tolong, mengosongkan diri. Saya rasa ini suatu hal yang jelas, yang penting. Tuhan sendiri memulai dengan menjadi miskin dan rendah hati. Dia mulai dengan jalan yang sukar ditempuh, tapi ini yang membawa kepada keselamatan. Dan dia tidak hanya dalam semangat miskin dan rendah hati, tetapi juga dia sampai sengsara dan mati disalibkan. Mati yang hina. Itulah jalan yang dibuka oleh Tuhan Yesus pada keselamatan. Air bah tidak akan terjadi, tetapi kita akan mengalami suatu perjuangan yang jauh lebih berat. Karena melawan diri sendiri dan melawan juga
inspirasi-inspirasi yang menyesatkan dari dunia dan menekuni panggilan kita menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Dengan senang hati kami mau mencintai Tuhan dan sesama kami. Rupanya baik kalau kita melihat kegiatan Prapaskah ini lebih mendalam lagi. Kalau mau membuahkan suatu perubahan, suatu pertobatan yang menyegarkan hidup kita sebagai orang beriman dan memberi kekuatan kita untuk bekerja bagi dunia ini bersama Tuhan. Dan itulah pertobatan yang ditawarkan pada kita pada masa Prapaskah. Firman yang tadi singkat sekali tentang Tuhan Yesus, tapi bisa jelas bagaimana Tuhan dibawa ke padang gurun. Di sana dicobai oleh iblis, tetapi juga hidup bersama-sama dengan binatang liar dan dilayani oleh malaikat. Jadi perjuangan kita tidak hanya melawan setan, tapi menikmati bantuan surgawi para malaikat. Dan juga binatang-binatang yang liar menjadi tidak ancaman, tapi jadi teman-teman seperjalanan. Ada mimpi supaya dunia ini menjadi tempat yang damai dan tenang. Karena bantuan Tuhan dan karena keberanian kita menentang semua godaan setan. Dan kemudian setelah kekuatan di dalam perjuangan ini, berangkat bersama Tuhan Yesus mewartakan Injil. Waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Arahnya sampai kita dengan senang hati membawa kemana-mana kabar sukacita itu. Kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang waktunya bertobatlah dan percaya Injil. Tapi berangkat dari berjuang di padang gurun itu. Belajar menghidupi hidup baru dalam topangan rahmat Tuhan, bantuan surgawi, dengan menggunakan semua ciptaan Tuhan demi kebahagiaan sesama dan kemuliaan Tuhan. Dan di dunia sekarang ini tantangannya banyak, kesulitannya banyak. Inilah PR kita dalam masa Prapaskah. Melihat realitas dunia dan melihat tempat-tempat perjuangan kita untuk makin dekat dan bersatu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan hidup baru kita menjadi segar. Itulah saudara-saudari rupanya firman yang hari ini kita terima. Suatu dorongan bagi kita agar berjuang terus dalam masa Prapaskah ini untuk menekuni hidup baru yang kita terima dalam sakramen baptis, menghadapi semua tantangan-tantangan. Mari kita persembahkan niat kita ini, seluruh perjalanan rohani masa Prapaskah ini kepada Tuhan. Mohon berkat dan selalu pendampingan, penerangan dan kekuatan. Amin. Marilah kita berdiri mendoakan syahadat yang singkat.